Sebelum kita mulai pelajaran, tentunya kita berdoa. Dan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Alhamdulillah dengan berdoa tadi kita mendapatkan berkah dari Allah untuk supaya kita ke sekolah jalan dengan mulus mendapatkan pelajaran materi dari guru muda pada soal-soal yang kita dimudahkan tadi dengan berdoa. Jadi kita masuk dalam absen lah. Bapak akan mengabsen dulu kalian. Aan Febrian. Aan Febrian. Eva Nirmala. Isma, Muhammad Farhan, Nabila Nurfaliza, Saira, Sofia, Tiara. Semuanya hadir semua. Baiklah. Siswa-siswiku sekalian, sekarang kita masuk dalam mata pelajaran PS. Ulang-ulang kata-kata yang tadi masuk mata pelajaran. Baiklah, dulu. Baiklah siswa-siswi sekalian, kita masuk pelajaran IPS. Jadi materinya adalah luas benua Asia dan benua lainnya. Jadi bagaimana siswa? Apakah siswa ada yang ditanyakan tentang benua letak benua Asia dan luas benua lainnya? Baiklah, kalau tidak ada ditanyakan, kita langsung ke baiklah, Bapak akan memperlihatkan kita perhatian yang kemarin. Lihat di sini, ini adalah benua Asia. Jadi benua Asia, di mana benua Asia ini adalah benua yang paling terluas di dunia. Jadi luas benua Asia ini sekitar 44 juta bukit sangkar, 4 juta bukit sangkar luasnya. Jadi 4 kali luas daripada benua Eropa. Jadi benua Asia ini adalah benua yang terluas.
Ini adalah peta dunia. Jadi di sini ada menurut para ahli geografi menyatakan bahwa ada 7 benua di dunia. Yang pertama adalah jadi menurut para ahli, benua ini dibagi menjadi 7. Ada sebagian mengatakan 6, ada lagi menyatakan 5. Jadi yang 7 tadi itu gabungan daripada benua Asia, Afrika, Eropa, Australia dan Amerika serta Antartika. Kemudian yang menyatakan lagi 6 benua, yaitu benua Amerika, Amerika Serikat, Amerika Selatan, Amerika Utara, kemudian digabung dengan ditambahkan dengan Antartika menjadi 6 benua. Yang kita pakai sekarang ini adalah 5 benua. Jadi 5 benua ini ada benua Asia, Afrika, Eropa, Amerika dan Australia. Jadi 5 benua. Jadi benua ini adalah masa daratan di mana mempunyai ciri atau karakteristik tersendiri dari wilayahnya atau letaknya. Jadi ini karakteristiknya ini dilihat daripada budaya. Jadi antara benua Asia dan Eropa budayanya berbeda. Jadi sudah paham anak-anak? Ada yang ditanyakan tentang benua Asia? Nah, baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita masuk ke diskusi diskusi kelompok. Jadi Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Jadi 2 kelompok tadi di sini kelompok 1 sini ini. Jadi mejanya disorong ini. Ini diskusi kelompok 2 sebelah sini. Sebelah sini kelompok 2 dalam sini mejanya. Sini ya. Jadi setting dulu bedanya, setting. Bisa potong sedikit. Debatnya pun iya sudah selesai. Iya, saya kerjakan pembelajaran dan tujuan
pembelajaran. Saya bacakan semua saja nanti, baru kita langsung saya balik nanti kegiatan ini. Dikat-kat. Iya, nanti dikatkan. Iya tadi sudah saya minta tadi nanti dikatkan tadi. Selesai ini kopi Iya, jelaskan. Kat nanti. Iya. Jadi kita masuk dalam kegiatan pembelajaran materi luas benua Asia dan benua lainnya. Jadi apakah ada yang ditanyakan tentang materi ini? Kalau tidak ada, baiklah. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan siswa mampu menyebutkan luas benua Asia dan benua lainnya. 2. Menunjukkan letak astronomis dan geografis benua Asia. 3. Menjelaskan pembagian region benua Asia. D. Materi pembelajaran kita letak dan luas benua Asia. Metode pembelajaran adalah metode sainsitif atau penugasan. Jadi di sini metode yang Bapak pakai sainsitif atau metode penugasan. Sumber bukunya berasal dari buku PS kelas 9 ya. Jadi kita langsung masuk di kegiatan inti. Jadi kegiatan inti di sini kalian mengamati. Jadi peserta didik mengamati peta dunia, kemudian membandingkan luas negaranya. Amati di peta, perhatikan petanya, diamati itu melihat, dibandingkan luas benua-benua yang ada di dunia. Yang kedua, letak dan luas benua Asia di peta. Pada peta, lihat letak dan luas benua Asia di peta. Jadi sekarang saya sudah membentuk kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2. Jadi ada 2 kelompok sini. Baiklah, untuk menyimpul. Kalian akan menyimpulkan nanti apa yang kalian amati ya. Jadi apa yang kalian amati di peta di sini, kalian simpulkan nanti Bapak bagikan nanti kertas untuk menyimpulkan dan mengamati, kemudian dianalisis tentang peta Asia atau luas benua Asia dan benua lainnya, serta kalian nanti akan mempresentasikan ke depan temannya dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Baiklah, akan Bapak bagikan. Tugas kemudian dianalisis. Jadi saya beri waktu untuk mengerjakan itu 10 menit. Iya. Jadi kelompok 1, lihat pertanyaannya adalah singkat. Kelompok 1 pertanyaannya dengarkan.
Apa yang membedakan benua Asia dan benua lainnya? Nah, itu kelompok 1 pertanyaannya. Kelompok 2 pertanyaannya, negara mana saja yang berbatasan dengan benua Asia? Jadi kelompok 1 penugasannya adalah apa yang membedakan benua Asia dan benua lainnya. Kelompok 2 penugasannya negara mana saja yang berbatasan dengan benua Asia. Jadi waktunya 10 ya, kerjakan di kertas sini. Bapak akan bagikan kertas untuk kelompoknya ya. Tulis saja di situ, nanti kelompoknya yang membawakan ke depan sini ya, dan dibagikan. Jadi saya harapkan di sini harus bersama antar kelompok kan. Jadi temannya bisa membuka buku, yang lainnya bisa mencari buku. Jadi kerjasama antar kelompok itu yang dibutuhkan dalam tugas kelompok yang diberikan guru. Iya, tetap masih sini saya kumpul dan presentasikan dulu. Jadi waktunya 10 menit. Apakah ada yang sudah? Belum? Belum anak-anak? Kelompok 1 bagaimana? Belum?
Kelompok dua sudah. Bagi yang sudah, kelompok 2. Kelompok 1 belum? Kita menunggu dulu kelompok 1. Kalau sudah, bagaimana kelompok 2? Sedikit lagi. Sudah? Ya. Kalau sudah, baiklah. Karena belum, ya, sedikit lagi. Kita menunggu dulu kelompok 1. Karena kelompok 2 sudah. Karena kelompok 1 sudah dan kelompok 2 sudah, maka dari itu saya akan panggil ketua kelompoknya untuk mempresentasikan di depan di sini. Jadi kelompok 2 nanti yang menanggapi apa yang dipresentasikan tadi oleh ketua kelompok. Jadi kelompok 2 tanggapi, ada yang ditanyakan, tanyakan ya. Untuk itu kelompok 2 dulu, supaya yang menanggapi kelompok 1 untuk mempresentasikan dengan sini dibaca. Langsung coba. Ya, baca betul. Ya. Nomor 1, negara mana saja yang berbatasan dengan benua Asia? Dengan kelompok 2. Ulang keras. Dengan kelompok 1 menanggapnya. Negara mana saja yang berbatasan dengan benua Asia?
Jawaban. Pertama, Eropa dan Afrika. Di barat Asia ada Samudra Hindia. Di timur ada Samudra Pasifik. Di utara ada Kazakhstan. Ya, demikianlah tadi hasil kerja kelompok 2. Jadi yang menanggapi kelompok 1, apakah ada yang ditanyakan? Apa yang hasil daripada analisis daripada kelas kelompok 2? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada ditanyakan, baiklah kelompok 1. Demikian juga kelompok 2 tadi menanggapi jadi ditanggapi apa yang dipresentasikan temannya. Jadi baca sini. Ya, baca ke sini. Ini baca di sini depan. Iya, sebelumnya ada ke sini. Baca depan sini. Baiklah, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Dan kelompok 2 menanggapi apa yang dipresentasikan. Benua Asia tertua di dunia luasnya mencapai 43.149.671 km atau 4 kali luasnya benua Eropa. Secara otomatis adalah 77 derajat 2 lintang utara, 11 lintang selatan, dan 26 derajat 13 bujur timur, 169 derajat bujur timur. Secara geografis, benua Asia diapit oleh benua Eropa, Afrika, Samudra Hindia, Samudra Pasifik, Samudra Arktik. Sepertiga wilayah benua Asia adalah pegunungan, memiliki dataran tinggi dan dataran rendah. Jadi demikianlah hasil dari kelompok 1. Mungkin ada yang ditanggapi kelompok 2, yang ditanyakan bagaimana? Eva ada ditanya tentang apa tadi yang dipresentasikan temannya? Tidak ada ditanyakan. Baiklah, kalau tidak ada ditanyakan, dari hasil tadi kerja kelompok tadi, karena tidak ada ditanyakan, yang menanggapi juga tidak ada. Baiklah, di sini kelompok 1, 2 untuk diskusi pada hari ini saya tutup diskusinya. Kemudian untuk kegiatan penutupnya, kita menyimpulkan daripada hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini dari materi-materi yang Bapak kasih, yaitu dari letak benua Asia dan benua lainnya, kita simpulkan. Menyimpulkan, yaitu benua Asia terletak pada 26 bujur timur sampai 171 bujur timur dan 11 derajat lintang selatan dan 80 derajat lintang utara. Jadi benua Asia ini disebut juga dengan benua kuning karena semua warga penduduknya di Asia warna kulitnya warna kuning. Jadi benua Asia ini adalah benua yang paling terluas di antara benua-benua yang lain. Jadi luasnya sekitar 44 juta ribu luasnya. Jadi kita ketahui tadi di mana benua Asia ini ada 5 benua, yaitu tadi benua Asia, benua Afrika, benua Eropa, benua
Amerika dan benua Australia. Jadi benua yang terluas ini adalah benua Asia. Nah, jadi benua Asia ini negaranya yang paling terluas di antara di benua Asia itu adalah Rusia. Jadi benua ini memiliki daratan, daratan pegunungan yang tinggi, daratan yang rendah, dan mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu ciri atau karakteristiknya. Nah, dilihat daripada segi budaya. Jadi budaya antara orang Eropa dan budaya dengan orang Asia itu beda dilihat dari segi budayanya. Nah, itulah hasil kesimpulan kita pada pelajaran IPS pagi hari ini. Jadi Bapak akan berikan pertanyaan tertulis. Silakan tulis pertanyaan. Ya, tulis di kertas itu. Ada berapakah benua? Ada berapakah benua di dunia? Ya. Ada berapakah benua di dunia? Nah, itu soalnya tadi mudah dan gampang. Tadi sudah kita bahas masalah benua Asia dan benua lainnya. Dan untuk itu siswa-siswiku sekalian, jadi dengan kita belajar ini tentunya dipelajari nanti di rumah. Artinya jangan ditulis soalnya kemudian tidak dipelajari di rumah. Jadi di rumah jangan banyak menonton. Ya, habis belajar sambil menonton. Ada waktu belajar di rumah, ada waktu menonton. Jadi untuk sub materi kita minggu depan adalah luas benua Amerika. Kita masuk ke benua Amerika minggu depan. Jadi sebelum Bapak akhiri, ada yang bisa ditanyakan? Anak-anak, ada yang ditanyakan tentang materi ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada yang ditanyakan? Jadi baiklah, materi kita pada hari ini tentang benua Asia dan benua lainnya sampai di sini dulu. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk mengakhiri ini nanti ketua kelas membaca doa dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah anak-anak, untuk ini baiklah silakan kumpul LKPD-nya yang Bapak kasih untuk semua ketua kelas kalau kemari.
sampai berapa menit? 30. Yang di dalam angin. Ya. Baiklah anak-anak, kita refleksi dulu untuk menanyakan apakah ada yang ditanyakan tentang materi Bapak tadi. Saya akan evaluasi bagaimana, apakah bagus tadi materi yang Bapak berikan. Apakah menyenangkan bagi siswa-siswi sekalian dari tadi? Kalau ada yang dikasih materi, kalau yang susah-susah ditanyakan sama gurunya, ini Pak, jadi materi ini yang tidak bisa kami jawab atau dicari gurunya di kantor. Dan jangan lupa siswa-siswi ini banyak membaca di rumah, terutama membaca atau melihat atau menonton TV, yang saja di buku di TV banyak ilmu itu juga maupun menonton. Kalau di YouTube boleh juga, tapi yang masalah pendidikan juga masalah pelajaran, masalah soal-soal yang masih dijawab juga. Nah, jadi semuanya ini serba canggih sekarang ini ya, karena sudah ada teknologi yang maju, semacam HP. Jadi siswa-siswi sekalian tinggal main HP, tinggal tulis Google lah, yang sudah muncul jawabannya. Jadi sekarang ini sudah gampang. Jadi di era globalisasi ini semakin maju berkembang. Jadi saya harapkan siswa-siswi ini harus rajin-rajinlah bertanya sama guru. Jangan takut. Apa yang ditanyakan. Jadi supaya mentalnya kuat. Seperti tadi sudah ada tadi yang mempresentasikan di depan, sudah maju. Artinya mentalnya sudah maju sedikit, tapi untuk pertanyaan ini masih kita di dalam kelas. Nanti kalau di luar nanti harus berani tampil juga, berbeda. Demikian juga masalah belajar kelompok ini, belajar kelompok harus kerjasama satu menulis, satu mencari buku. Ada masukan yang diberikan, ada tugas-tugas dikasih dikerjakan, jangan tidak dikerjakan. Jadi itulah harapan dari Bapak. Semoga apa pelajaran kita pada hari ini bisa menyenangkan bagi siswa, ataupun dijadikan nanti apakah ada yang masih kurang dari pembahasan tadi. Nanti minggu depan kita masuk di materi yang itu benua Amerika. Jadi sebelumnya itu nanti ditanyakan, masih ada ditanyakan benua Asia, ditanyakan gurunya masuk di dalam kelas. Ini saling berkaitan antara materi satu dengan materi yang lain. Jadi materi benua Asia, kemudian kita masuk benua Amerika. Paham itu anak-anak? Baiklah, kalau sudah paham, dimengerti, kita akhiri dulu sampai di sini ya. Jadi kalian nanti setelah ini baru istirahat keluar. Jadi cuma itu penyampaian Bapak nanti. Penyampaian Bapak nanti didengar, apa yang Bapak sampaikan didengar. Ya, balik lagi.
Berapa menit, Mas? Nah, 22. Hah? 56. 42. 42. Sudah? Sudah. Hah? Sudah?